Selamat sore, Selamat Prof. sore, Waalaikumsalam. Oke, baik nih saya kuliahnya di SPS karena pikir harus offline begitu, tapi nggak apa-apa. Berarti masih nunggu satu orang lagi, sambil nunggu coba kita buka untuk daftar hadirnya. Khalid ada, Erma ada ya? Erma ada. Ada Bu, ada Bu. Ada Bu. Andi ada, yang belum ada Rahmalia, belum gabung. Iya, betul, Prof. Oke, baik. Nanti ingatkan kalau Rahmalia sudah gabung ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai hari ini kita kuliah pengendalian lingkungan. Suara saya cukup bisa didengar ya? Jelas? Oke, baik. Jadi kita kuliah pencemaran, namun sebelum itu saya harus oke. Pencemaran lingkungan. Oke. Saya share screen dulu untuk kontraknya. Sudah kelihatan? Belum? Sudah kelihatan belum? Share screen Teams-nya aja, Prof. Untuk PPT-nya belum. Sudah kelihatan belum? Belum, Prof. Belum, saya ulangi saja. Oke, stop sharing. Pengendalian. Sudah kelihatan? Ini sudah kelihatan. Baik. Oke, baik. Kita mulai saja perkuliahannya. Jadi untuk pengendalian pencemaran lingkungan ini merupakan mata kuliah dari program DIMIL, dan ini kan kelas yang semuanya sudah bekerja sehingga kuliahnya sore hari. Nah, pengampunya 3 orang, saya sendiri, kemudian nanti Prof. Bambang, satunya lagi Bu Dewi. Saya biasanya memang maju duluan, kemudian dilanjut Prof. Bambang, dan kemudian Bu Dewi. Jadi mata kuliah ini jelas akan mengkaji analisis terkait masalah polutan, kemudian klasifikasi sumber pencemaran, baik air, tanah maupun udara, kemudian toksikologi logam berat, pangan dan obat-obatan, pestisida, termasuk nantinya harus paham betul karakteristik limbah, siklus pencemaran, dampak pencemaran, serta pencegahan, pengendalian, dan penanggulangannya, di mana hal itu bisa dilakukan melalui pengawasan, penentuan, dan estimasi kualitas lingkungan. Makanya judul mata kuliahnya karena pengendalian pencemaran lingkungan. Jadi aspek manajemennya itu yang memang menjadi fokus utama. Nah, capaian pembelajarannya jelas diharapkan mahasiswa akan mampu menganalisis masalah pencemaran dan mengklasifikasikan sumber-sumber pencemar lingkungan secara komprehensif, kemudian karakteristik dan siklus polutan, mengetahui bahan pencemar, karakteristik limbah, siklus pencemaran, dan dampaknya terhadap ekosistem. Kalau saya lepaskan mic-nya masih cukup terdengar ya? Cukup terdengar ya? Oke. Kemudian poin utamanya adalah pengendalian dan pencegahan. Sehingga harapannya pada tesis mahasiswa MIL nanti diharapkan di ending apapun yang dilakukan nanti itu mampu merancang strategi pencegahan,
pengendalian dan penanggulangan pencemaran serta estimasi kualitas lingkungan, baik air, udara maupun pencemaran tanah atau lahan. Jadi seperti itu. Jadi melingkupi semuanya. Tentu saja untuk jadwal kuliahnya saya 5 kali hari ini sampai dengan pertemuan ke-5, sehingga saya akan lebih banyak bicara nanti di aspek pencemaran air, karena bidang saya itu di perairan, termasuk manajemennya nanti. Sehingga aspek manajemen yang akan saya berikan nanti adalah fokus di aspek bioremediasi, gitu ya. Kemudian selanjutnya Prof. Bambang itu akan melanjutkan di pencemaran udara dan termasuk limbah padat itu nanti apa namanya yang akan disampaikan oleh Bu Tiwi gitu ya. Jadi total 16 kali tatap muka, 14 kali perkuliahan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Nah, dengan topik perkuliahan itu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan kebisingan, serta radiasi dan limbah radioaktif. Jadi kita fokus utama itu pada limbah pencemarannya. Dan tentu saja ini menjadi penyebab, kemudian prosesnya bagaimana, dampaknya bagaimana, kemudian dilanjut dengan solusinya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian tugasnya nanti karena ini hanya 4 orang, nanti sesudah kita diskusi ini mohon masing-masing memperkenalkan diri dan rencana yang akan dilakukan. Jadi ada tugas individu, ini membuat resume modul dan pustaka yang direkomendasikan. Kemudian tugas kelompok karena hanya 4 orang ya berarti masing-masing nanti mempresentasikan studi kasus pencemaran lingkungan. Saya lebih merekomendasikan ambil saja yang relate dengan tesisnya nanti. Kemudian semua mahasiswa nanti mempresentasikan sehingga harapannya di mungkin di awal perkuliahan karena 4 orang saya kan masih 4 kali tatap muka, jadi mulai minggu depan sudah ada yang mulai presentasi terkait tugas presentasi dan tugas kelompok ini, tapi kelompoknya terdirinya ya hanya 1 orang karena mahasiswanya hanya 4 orang. Dan kemudian boleh saja itu semacam studi pendahuluan, studi pustaka kaitannya dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Sehingga juri startnya untuk tesisnya sudah dimulai dari sejak sekarang. Sehingga dilihat di sini ini tugas, aktivitas, presentasi itu 30%, UTS 15%, UAS 15%. Jadi ini maksudnya tugas itu ada dua tugas ya, dan kemudian masing-masing kan ini 30, kemudian 30 yang 10 itu adalah aktivitas mahasiswa. Nah, kemudian kriteria penilaiannya yaitu ketepatan dan penguasaan teori. Jadi kemampuan menjelaskan konsep pencemaran secara akurat sesuai teori yang diajukan. Kemudian akurasi pemahaman, ini adalah ketepatan dalam memahami dan mengaplikasikan konsep pengendalian pencemaran pada kasus nyata. Kemudian penjelasan yang lengkap dan benar, sistematis dalam setiap tugas dan ujian, serta keaktifan dan non-tes, artinya ada diskusi yang nanti kita kembangkan. Kuliah S2 beda dengan kuliah S1, kita lebih bersifat partisipatif, case study, di mana diskusi itu lebih banyak, kita akan kembangkan itu. Referensi utamanya ini ilmu lingkungan, ini buku lama, ini yang menjadi dasar pengembangan, tapi juga harus dilengkapi dengan Anda membaca buku-buku yang lebih baru.
environmental chemistry, kemudian handbook environmental engineering. Tidak hanya ini, tetapi masih banyak referensi yang bisa di-download online, termasuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, kemudian PP 22 tahun 2021, lampirannya di-download, itu semua akan banyak mendukung dari apa yang dilakukan. Jadi apa yang kemudian harus dilakukan mahasiswa itu wajib hadir minimal 75%. Artinya hanya berhak 25% untuk off, itu pun harus ada reasoning yang kuat. Kemudian perkuliahan dimulai jam 16, kemudian semua tugas harus dikumpulkan tepat waktu, tidak ada plagiarism. Saya pengguna ChatGPT, jadi hafal betul kalau tugas itu yang mengerjakan ChatGPT. Karena ChatGPT itu sekretaris saya, jadi saya hafal betul. Saya tidak melarang menggunakan ChatGPT, tapi gunakan ChatGPT itu sebagai sekretaris. Hanya membantu, tapi finalisasi ending jadinya paper itu adalah hasil karya sendiri, gitu ya. Kemudian diharapkan mahasiswa semuanya aktif di dalam diskusi, jadi ada partisipasi aktif. Nah, jadi itu untuk kontrak kuliahnya. Ada pertanyaan? Cukup jelaskah? Cukup Saya jelas, mungkin Prof. izin bertanya, Prof. Boleh, silahkan. Untuk yang tugas presentasi itu apakah harus sesuai dengan tesis ya, Prof? Karena kan ini kita khususnya saya sendiri masih meraba-raba untuk tesisnya seperti itu. Kalau misalnya nggak sesuai dengan tesis itu bagaimana ya, Prof? Aman ya, Prof? Oke, saya stop dulu. Baik, begini. Jadi, oke, sekarang silahkan memperkenalkan diri dan rencana yang akan dilakukan. Itu akan lebih enak supaya nanti dalam saya memberikan materi, contoh-contoh yang saya berikan itu lebih bisa membantu mahasiswa. Silahkan. Boleh, Prof. Siapa Mungkin mau dari mulai duluan? saya. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, Prof, saya Erma Zaki. Background S1 saya ilmu lingkungan UNES. Kemudian saat ini saya sebagai laboran, kemudian juga sekaligus mengajar environmental management di SMA Semesta, gitu, Prof. Kemudian untuk rencana tesis saya seperti itu ya, Prof. Rencananya saya ambil terkait pencemaran air yang ada di Waduk Jatibarang karena saya lihat kan saya saat ini domisili di Gunung Pati ya. Nah, itu ada pabrik ayam yang ada di Gunung Pati. Kemudian itu isunya itu mencemari waduk yang ada di Jatibarang gitu, Prof. Namun saya masih meraba-raba sih, Prof. Belum sepenuhnya riset langsung seperti itu. Jadi itu masih rencana saya, Prof. Oke, baik Mbak Erma, itu ide yang bagus. Artinya sesuatu yang ada di lingkungan kita dan ada problem itu yang coba kita siasati. Kalau menurut saya untuk di MIL dengan kajian mau melihat sebenarnya Waduk Jatibarang itu kan dirancangnya sudah lama, mungkin sejak sebelum lahir kali Mbak Erma. Karena saya ikut di dalam proses AMDAL-nya dulu itu kan mulai tahun 90-an begitu ya. Nah, tujuannya dan saya pribadi berharap itu sebenarnya seperti reservoir alami, di mana itu seperti saat ini musim kemarau itu menjadi cadangan air untuk irigasi, perikanan maupun yang lain-lain. Tapi dalam kenyataannya ini kan sebenarnya Jatibarang baru berapa tahun ya diresmikan officially. Ingat saya
itu mulai operasional resmi itu kan COVID, artinya kan baru 5 tahunan. Tapi pendangkalannya itu kan sudah cukup tinggi dan debit airnya, artinya volume airnya itu kan rendah sekali. Jadi kalau menurut saya ide yang bagus untuk menganalisis hal tersebut. Jadi ini sekaligus pembuka mata kuliah bahwa filosofi ilmu lingkungan itu meliputi 3 hal utamanya, A, B, C. A-nya itu abiotik. Abiotik itu berarti kan kayak debit air, volume air, kecepatan arus, kualitas air, dan lain-lain. Biotiknya itu kan biota yang ada di situ. Mau itu planktonnya, bentosnya, ikannya, tumbuhan airnya, apapun. C-nya itu culture, bahwa Waduk Jatibarang utamanya dirancang untuk nampung air dan reservoir. Tapi ternyata fungsi itu biasanya problem waduk itu adalah sedimentasi, pendangkalan. Sehingga nantinya karena ini dimil, maka 3 hal itu harus ada, tapi bukan berarti harus sama proporsinya. Tergantung background-nya. Background-nya ilmu lingkungan, mungkin aspek A dan B-nya bisa kuat. Tapi C-nya mungkin dikaji regulasinya bagaimana. Kemudian bagaimana masyarakat di Waduk Jatibarang itu memanfaatkan waduk itu. Bagaimana pola pengaturan airnya, buka tutup airnya, itu kan dikaji. Itu kan regulasi. Jadi C itu masuknya di situ. Jadi kalau menurut saya itu yang bisa dikembangkan Pak Erma. Jadi untuk B-nya bisa saja diambil sampelnya, dianalisis, diidentifikasi planktonnya misalnya saja. Jenis-jenisnya apa saja. Diambil sampel air 5 titik misalnya, dianalisis kualitas airnya termasuk klorofilnya, sehingga nanti data klorofil dikroskan dengan data fitoplankton, harusnya trennya itu sama. Jadi itu sudah akan punya data abiotiknya, kualitas air, bla bla dan lain-lain. Biotiknya itu adalah fitoplankton, klorofil. Kalau mau mengukur produktivitas primer itu juga akan lebih bagus. C-nya itu regulasi. Kapan buka tutup air. Kemudian perda-perda yang mengatur kaitannya dengan Jatibarang, semua peraturan itu nanti dikaji. Sudah jadi. Endingnya adalah kenapa baru berusia sekian tahun kondisinya laju sedimentasi tidak harus diukur sendiri, cari saja dari referensi atau dari dinas-dinas terkait, sehingga problem sedimentasi itu problem umum waduk dimanapun. PR-nya adalah bagaimana mencegah supaya sedimentasinya itu tidak terlalu tinggi. PR-nya kan begitu, makanya pengendalian pencemaran itu kaitannya dengan itu. Jadi gimana caranya, pasti kalau sedimentasi kan harus dikeruk. Ini contoh Waduk Merica Banjarnegara, itu dikeruk, jadi sedimentasinya 90%, dikeruk, ditumpuk di pinggiran, dan itu menjadi destinasi wisata. Gitu ya. Kurang lebihnya kan sudah bicara dari aspek penelitian sampai dengan pembahasannya nanti harus dibawa kemana gitu. Itu nanti yang bisa dikerjakan. Sudah menjawab Mbak Erma? Ya sudah sangat menjawab Prof. Terima kasih banyak Prof. Ya, itu ide masukan karena memang bidang saya di situ, jadi saya bisa merekomendasikan banyak. Silakan Mbak Anggi. Baik, selamat sore Prof. Tri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi. Saya background saya dari ilmu kesehatan masyarakat. Seperti itu Prof. Mungkin saya hampir sama dengan Mbak Erma. Dari mana? Saya dari Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang Prof. dulunya. Oke. Ya, Terus sudah bekerja? Saat ini saya sudah bekerja Prof. sebagai HSE di area Rembang. Oke. Lanjutkan rencananya.
Jadi saya hampir sama Prof dengan Mbak Irma karena saya ada pindah tempat kerja. Sebelumnya proyeksi saya yang dulu tidak terpakai karena berbeda factory gitu. Sehingga saya baru saja menyusun proyeksi yang terbaru, namun belum secara fix saya belum melakukan studi lapangan Prof, di mana yang saya ambil ini terkait tentang dampak hidrologi tambang kars terhadap mata air di kawasan tersebut, Prof. Jadi kurang lebih untuk menganalisis perubahan debit dan juga kualitas mata air di kawasan Kars, Watu Putih, pasca operasional tambang semen, Prof, di Kabupaten Rembang. Oh, semen Rembang. Oke. Iya, betul, Berarti Prof. Gimana? Berarti Gimana, kan Prof? dampak pembangunan atau pengembangan pabrik semen di perairan. Dampak operasional tambangnya ke area warga sekitar, Prof. Oh, ke area. Berarti dampaknya tidak hanya di perairan, tetapi di ekosistem sekitarnya, gitu ya. Iya, Ide yang betul, Prof. bagus. Jadi, sorry. Jadi akan lebih enak itu memang tesisnya itu sesuatu yang sudah sangat dekat, tapi pesan yang ingin saya berikan ketika menjadi mahasiswa MIL, maka bajunya di konsultan, di lab itu harus dilepas. Artinya apa? Tidak, data mungkin sudah punya, tapi bagaimana mencermati data itu yang lebih utama, gitu ya. Jadi boleh saja memanfaatkan data-data yang sudah dipunyai oleh kantor. Jadi kalau konsultan biasanya datanya kan komplit dimanfaatkan, tapi saat menyusun proposal tersebut datanya jangan dikeluarkan dulu. Datanya dikeluarkan ketika seminar hasil dan tesis nanti, gitu ya. Tapi yang dikeluarkan, yang mau diangkat kan ada pabrik semen di Rembang, termasuk konflik masyarakat biasanya itu ada, dan nanti sitir beberapa kasus yang sudah dikaji secara ilmiah, misalnya saja yang di Pati, kemudian di Jawa Timur. Nah, konflik-konflik itu, belajar dari konflik itu, jadikan itu referensi. Sehingga nantinya ada problem yang muncul sebagai dampak. Tidak, dampak fisik kelihatan, debu pasti lebih tinggi. Ya kan? Kebisingan ada. Nanti kan tinggal analisis data-data itu. Tapi yang lebih kuat, lebih penting adalah dampak sosial. Perekonomian masyarakat sekitar mungkin saja meningkat karena mereka kan jadi dapat pekerjaan dekat rumah. Tapi dampak sosialnya cukup tinggi dan biasanya ada konflik. Nah, itu yang dikaji sehingga nantinya harapannya bagaimana caranya supaya konflik tersebut bisa diatasi dan happy ending untuk semuanya. Kan begitu. Itu ya Mbak Anggi ya. Baik, siap, Prof. Terima kasih atas masukannya, Prof. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh saja kita langsung diskusi. Itu ya. Silahkan, Baik, Mas Prof. Saleh. Mohon izin Bu, saya di jalan ini Bu. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Selamat sore Bu, saya Kolik Irmawanto, Muhammad Kolik Irmawanto. Di sini saya mau ini ya Bu ya, mau tesis tentang dampak lingkungan sosial yang ada di pertambangan PT Semen Indonesia Tuban Bu. Mas Saleh sudah bekerja di mana? Di Tuban Bu, PT Semen Indonesia. Sorry kok suaranya agak ya. Di Dinas Lingkungan Hidup kan? Di PT Semen Indonesia Bu, PT Semen Indonesia yang ada di Tuban. Oke, bergerak di bidang pertambangan Bu, saya di tambangnya. Pertambangan, baik. Nah, rencana yang mau dilakukan apa? Saya rencana mau tesis mengenai analisa dampak lingkungan. Jadi dampak lingkungan kita kaji secara menyeluruh tentang pertama tentang
pelaksanaan penilaian reklamasi dan pasca tambangnya, Bu. Terus kita juga pengkajian aspek sosialnya yang ada di tambang, gitu, Bu. Oke, ini pertambangan apa Mas Saleh? Pertambangan industri semen, Bu, untuk batu gamping. Oke, berarti gamping ya, batu ya, Ya, Bu. pasir. Oke, baik. Berarti hampir sama dengan Mbak Anggi, hanya kalau Mas Saleh kan lebih ke arah dampak reklamasinya atau upaya reklamasinya. Ya, Bu, rencana mau saya mendetailnya ke reklamasinya dulu. Oke, Laju baik. pertumbuhan revegetasi dan sebagainya. Baik, baik. Saya nangkep rencana yang akan dilakukan. Satu orang lagi belum tahu, nanti sambil jalan kita bisa diskusikan. Nah, dengan cara seperti ini, saya nanti mulai minggu depan, saya akan memberikan contoh yang bisa memberikan ide bagi semua mahasiswa. Itu ya. Jadi akan lebih pas seperti itu. Dan sebenarnya tugas presentasi yang diberikan tadi kan ada tugas presentasi, ada 3 tugas. Tugas presentasi itu tolong minggu depan sudah ada yang memulai. Saya tidak menuntut harus ada data karena ini masih rencana. Tetapi paling tidak dari studi literatur, dari kondisi existing condition yang sekarang ini ada, itu yang disampaikan. Sehingga rencananya mau melakukan apa dan yang lebih penting sebenarnya adalah solusinya. Solusinya kan bisa diambil dari jurnal, dari textbook, dari manapun. Saya nanti yang akan mencoba melengkapi begitu. Sehingga dari cara seperti itu Anda akan menjadi terbantu dan kalau mahasiswa setuju karena ini hanya 4 orang, kita nanti bisa setting up masing-masing kita buat semacam book chapter masing-masing membahas tentang topik yang memang sangat diminati. Syukur itu nanti bisa lanjut di tesisnya, di S2-nya begitu. Jadi sekali melangkah kan sekaligus Anda bisa mempunyai luarannya itu adalah buku. Bukunya nanti apa namanya, misalnya Mbak Erma bicara tentang kualitas air, Mbak Anggi bicara tentang aspek pencemaran, karena kalau pabrik semen kan pencemaran udara yang lebih banyak ya. Pencemaran udara itu akan lebih pas seperti itu. Itu ya. Nah, sehingga nanti kita lihat minggu depan silahkan masing-masing nanti mempresentasikan, baru kemudian saya penguatan dengan materi yang akan saya berikan. Sepakat tidak? Sepakat, Prof. Sepakat ya, baik. Prof. Oke, baik. Sekarang kita masuk, saya akan memberikan pengantar ilmu lingkungan, pengantar sebentar. Nah ya, oke. Pengantar pencemaran lingkungan. Ini saya sharekan dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Baik, kita akan mulai. Jadi kita akan coba, jadi berangkat dari cerita masing-masing tadi, saya akan mencoba memberikan ilustrasi dengan contoh-contoh yang lebih fokus ke arah apa yang akan dan bisa dilakukan oleh mahasiswa. Oke, nah, jadi mengapa sih ada apa dengan pencemaran?
Jadi dalam kajian ilmu lingkungan, degradasi lingkungan itu berbeda dengan pencemaran secara konseptual. Kalau degradasi itu merujuk degrade berarti merujuk pada penurunan kualitas ekosistem secara umum. Ya, jadi penurunan kualitas ekosistem. Sedangkan pencemaran adalah masuknya bahan atau energi, sebenarnya masuk atau dimasukkannya bahan atau energi ke lingkungan yang melampaui ambang toleransi alami dan menimbulkan dampak yang merugikan. Itu pencemaran. Jadi tidak, kan sudah sangat berbeda. Degradasi lingkungan itu kualitas lingkungannya yang turun. Tapi kalau degradasi lingkungan bisa disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Itu ya, berbeda. Jadi degradasi lingkungan tidak berarti pencemaran lingkungan atau sebaliknya. Karena masing-masing berbeda-beda. Ya, sehingga pencemaran ini adalah masuk atau dimasukkannya bahan atau energi ke lingkungan yang melampaui ambang toleransi alami dan menimbulkan dampak merugikan. Nah, degradasi bersifat luas dan mencakup perubahan fisik, biologi, dan kimia. Sedangkan pencemaran ini lebih spesifik, melibatkan agen pencemar yang terukur, jalur paparan, dan respon ekologis yang dapat dikuantifikasi. Jadi ingat, pencemaran merupakan bagian dari degradasi lingkungan karena lebih spesifik. Nah, pencemar tidak terisolasi pada satu media saja. Emisi udara misalnya, jadi pencemaran udara, pertambangan batuan dan sedimen untuk dibuat semen, ini kan tidak hanya mencemari udara saja, tetapi dia akan mengendap ke tanah dan ketika hujan, limpasan tanah ini akan mencemari badan air. Ya, jadi tidak hanya mempengaruhi udara, tapi juga tanah. Bisa jadi karena hujan dia akan merembes sehingga mempengaruhi groundwater kita, sumur. Sumur akan terpengaruh. Bisa jadi dia ini juga akan, kalau hujannya terus, dia akan mengalir ke sungai atau ke danau. Sehingga ketika kita bicara pencemaran, maka dia adalah lintas media. Dan ada perpindahan ke rantai makanan. Sehingga pemahaman lintas media inilah yang harus menjadi dasar analisis risiko lingkungan modern. Ya, jadi itu yang harus dipertimbangkan. Nah, kemudian akar masalahnya adalah industri. Jadi ada emisi gas buang, ada efluen cair yang merupakan sumber pencemar dominan. Jadi gas SO2, NOx maupun partikel halus masuk ke udara, sementara logam berat dan pelarut organik mencemari badan air melalui saluran pembuangan. Di sisi lain, jadi industri mencemari udara tapi juga air dan tanah. Pertanian, penggunaan pupuk nitrogen, biasanya pupuk sintesis itu murah. Kenapa murah? Karena dia tinggi N dan P. Pestisida tentu saja. Di dalam pestisida ini ada logam berat. Kalau penggunaan pupuk berlebih, memang tumbuhannya produktivitas tinggi, tapi sisanya itu akan mengendap di sedimen. Ketika turun hujan, dia pun akan ikut terbawa ke sungai maupun ke danau. Sehingga itu yang disebut sumber pencemaran diffuse yang sulit dikendalikan. Limpasan permukaan atau runoff, jadi runoff itu yang air mengalir di permukaan tanah, itu istilahnya runoff, itu akan membawa nutrien berlebih ke perairan, sehingga
inilah yang memicu eutrofikasi dan kontaminasi air tanah. Jadi kalau pertanian, dampaknya biasanya pasti lebih banyak ke eutrofikasi. Apakah eutrofikasi itu? Eutrofikasi adalah pengkayaan perairan terutama oleh N dan P sehingga menimbulkan pertumbuhan tidak terkontrol dari tumbuhan air termasuk plankton. Plankton di Waduk Jatibarang saat ini waduknya pasti berwarna hijau. Kalau itu diambil sampelnya, diamati di bawah mikroskop, pasti planktonnya itu populasinya tinggi. Populasinya tinggi. Jadi kalau saya boleh menyarankan Mbak Erma, ambil sampel air sekarang ini karena mumpung masih peak time musim kemarau. Ambil sampelnya, di lab pasti punya mikroskop, kemudian amati di bawah mikroskop, tapi pasti hidup itu. Nah, difiksasi saja, ambil sampelnya, kemudian diberi formalin 4% supaya planktonnya itu mati dan terawetkan, kloroplasnya masih, sehingga bisa diamati. Begitu. Pasti tinggi. Karena apa? Dia kondisinya eutrofik. Limbah domestik, air limpasan permukaan, serta aktivitas transportasi ini menghasilkan beban pencemar organik, mikroplastik, dan kontaminan kimia yang bermuara ke ekosistem perairan kota. Jadi, limbah industri, pertanian, maupun perkotaan ini problem yang kita hadapi. Dari bagaimana jalur perpindahannya, ada dispersi di udara, jadi debu di udara, kemudian ada proses deposisi, sehingga ada penyebaran di atmosfer dan kemudian mengendap. Nah, di sini dia mulai masuk jalur perpindahan pencemaran. Kemudian dari udara tadi ke tanah, partikelnya akan turun dan meresap ke dalam tanah. Sehingga ketika meresap ke dalam tanah, ada hujan, dia akan terjadi infiltrasi. Kemudian dia akan meresap ke air tanah, ke dalam tanah berbeda. Kalau ke air tanah, berarti dia akan masuk ke groundwater, dan itu yang akan mencemari sumur-sumur masyarakat. Gitu ya. Sehingga untuk mencapai target ini ada faktor kunci bahan pencemar. Toksisitasnya bagaimana? Apakah dia bisa terakumulasi pada jaringan organisme? Kemudian konsekuensi ekologis jangka panjang. Logam berat itu akan terakumulasi. Bayangkan kalau logam berat yang ada di pestisida tadi terakumulasi di perairan kita, kemudian biota kita akan menyerap logam berat tersebut, akan terakumulasi ke dalam selnya, vakuolanya, kemudian dia akan dimakan zooplankton, kemudian naik ke trofik selanjutnya ikan kita konsumsi, maka toksisitas semakin trofiknya ke atas, dia semakin toksik. Sudah ada dulu mahasiswa MIL, saya minta mengkaji akumulasi, bioakumulasi logam berat pada ikan di Rawapening. Ternyata logam berat waktu itu yang tinggi itu adalah kromium. Ada 4 logam berat yang dianalisis. Kromium itu paling tinggi. Dan ternyata kromium ini diakumulasikan di ikan. Karena dia background-nya mahasiswa perikanan, jadi cukup oke dagingnya saja yang dianalisis. Nah, ternyata ada akumulasi logam berat di ikan. Sehingga itu secara ilmiah, kita punya data itu. Tapi saya minta karena dia mahasiswa perikanan, hitung berapa maksimal yang boleh dikonsumsi manusia per hari. Karena manusia pun kan punya daya toksisitas. Itu WHO kan punya standar, BPOM punya standar. Nah,
asalkan tidak mengkonsumsi lebih dari waktu itu hasilnya 1,4 kg per hari, itu masih aman. Karena tubuh manusia mampu melakukan detoksifikasi. Jadi itu maksudnya ini ada toksisitas, bioakumulasi, dan konsekuensi jangka panjang. Tidak hanya struktur komunitas, biodiversitas, tapi juga fungsi ekologis dan kesehatan. Ya. Nah, sekarang ada yang namanya indikator ekosistem. Indikator ekologi ini mencerminkan status dinamis ekosistem. Baik kondisi saat ini maupun proses yang mengikutinya. Sehingga bioindikator ini dikelompokkan berdasarkan jenis tekanan yang diukur. Secara kimia, indikator yang digunakan biasanya adalah BOD, COD, dan DO. Ini biasanya ini proksi untuk limbah organik. Penurunan DO di bawah 4 mg per liter ini akan mengancam kehidupan akuatik. Jadi yang bisa hidup dengan DO di bawah 4 itu ya lele misalnya saja seperti itu karena dia sudah hipoksik. Ya. Nih, jadi kita secara kimiawi 3 kunci ini. Kemudian status nutrien, konsentrasi total nitrogen dan fosfor mengindikasikan potensi eutrofikasi. Sehingga indeks trofik ini membantu mengklasifikasikan tingkat kesuburan perairan dari oligotrofik hingga hipertrofik. Oligotrofik itu perairan yang miskin nutrien. N dan P-nya rendah. Biasanya perairan oligotrofik itu bening. Tidak ada plankton ada tapi populasinya rendah, tumbuhan air juga rendah dan airnya itu jernih. Biasanya sungai di hulu, di gunung itu kondisinya oligotrofik. Berbeda dengan yang hipertrofik. Hipertrofik itu contohnya rawa pening. Atau badan air lain yang itu didominasi oleh tumbuhan air tumbuh subur menutupi permukaannya. Itu indikasi kondisi yang hipertrofik. Eceng gondok itu di Demak di dekat muara sungai itu banyak di posisi musim kemarau seperti ini. Itu menunjukkan kandungan nutrien di sana pasti tinggi. Karena apa? Nutrien cukup, sinar matahari cukup, maka tumbuhan termasuk fitoplankton itu akan tumbuh dengan subur. Makanya tadi saya menyarankan Mbak Erma mengambil sampel di musim kemarau ini karena pas fitoplanktonnya itu airnya kan warnanya hijau sekali. Kemudian ada turbiditas dan total suspended solid atau TSS yang ini mencerminkan gangguan erosi dan gangguan fisik. Sehingga komunitas makroinvertebrate bentos ini digunakan sebagai bioindikator integritas ekologis jangka panjang. Jadi kalau dilihat maka apabila mau penelitian di perairan, maka data pendukung BOD, COD, DO, total N, total P, TSS, TDS, turbiditas ini wajib. Itu baru sebagian karena kalau download ya nanti di PP 22 tahun 2021 kualitas parameter kualitas air, sungai dan danau itu lebih dari 40. Tapi yang kita dianalisis semuanya bagus. Biasanya kalau konsultan cenderung dianalisis semuanya karena itu proyek. Jadi semuanya harus aman. Tapi kalau untuk tesis saya masih bisa memahami kalau dipilih parameter-parameter kunci kaitannya dengan biaya analisis. Gitu. Identifikasi jenis pencemarannya itu apa? Itu langkah awal. Kemudian harus dibuat pemetaan spasial di mana pencemaran itu berasal. Makanya kalau sampling air itu
pengambilan sampel airnya tidak hanya satu titik, tetapi beberapa titik dari mulai hulu sampai dengan hilir. Karena apa? Kita mau cek di mana sumber pencemarnya, bagaimana ia bergerak, dan di mana dampaknya paling signifikan. Minggu depan akan saya sampaikan teori di mana harus mengambil sampel kaitannya dengan pemetaan ini. Jadi misalnya kita ada tadi misalnya saja ada apa tadi industri peternakan ayam yang membuang limbahnya ke saluran dan saluran atau sungai itu masuk ke Waduk Jatibarang. Nah, posisi masuknya limbah ini itu nanti diambil sampelnya. Sebelum ada limbah, berarti kan sungai di atasnya itu diambil. Kemudian di waduk sendiri ada beberapa titik yang diambil supaya kita mengetahui bagaimana dia asalnya, apakah kondisi yang buruk di Jatibarang ini berkaitan dengan masuknya limbah peternakan ayam itu ataukah aspek yang lain. Kemudian bagaimana dia bergeraknya dan lain-lain. Nah, demikian juga pencemaran udara. Jadi pencemaran udara ini dibagi menjadi primer, karbon monoksida, SOx, NOx, dan partikel. Dan sekunder ini terbentuk melalui reaksi atmosferik, ozon troposferik, aerosol, nitrat, dan sulfat. Ada faktor meteorologi, angin, stabilitas, sehingga nah, di sini ini CO2, metana, N2O ini dampak iklim jangka panjang sehingga mempengaruhi gas rumah kaca. HAPS, hazardous air pollutant, benzen, formaldehid, dan logam berat ini juga bisa diamati. Jadi saya kalau semen tadi saya tidak tahu apakah ada unsur logam berat atau tidak. Coba cari-cari referensi. Nah, kalau itu ada kan berbahaya, tapi kalau hanya partikel saja insya Allah kan lebih aman dibandingkan ketika ada bahan-bahan berbahaya gitu ya. Nah, penilaian risiko toksik udara pasti harus mengestimasi konsentrasi paparan dikalikan dengan faktor toksisitas sehingga bisa dihitung risiko kesehatan pada populasi yang terdampak. Nah, Mbak Anggi tadi itu background-nya kan kesehatan masyarakat, sehingga akan lebih pas ketika bicara aspek kesehatan masyarakat sekitar pabrik semen atas gangguan pencemaran yang terjadi begitu. Karena ada rumus-rumus yang bisa dipakai untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian ada lagi sekarang sungai, danau, estuari maupun air tanah ini akan menerima beban pencemaran dari berbagai jalur, baik pencemaran air sendiri, pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Sehingga yang masuk ke sungai ada yang namanya point sources dan non-point sources. Ini kan ada pipa yang membuang limbah ke sungai. Ini point sources. Karena langsung. Non-point sources ini yang masuknya melalui infiltrasi di tanah. Contohnya pupuk. Itu menjadi non-point sources. Limpasan pertanian. Nah, kemudian pergerakan massa air, percampuran atau turbulensi ini menentukan distribusi spasial kontaminan. Sehingga pola persebarannya itu bagaimana itu juga bisa. Nah, dampaknya perubahan kualitas air pasti akan berdampak. Makanya Mbak Irma nanti kualitas airnya buruk, dia berdampak. Nah,
tergantung kalau mau mengamati ikan, berapa populasi ikan di sana. Atau mengamati stres subletal. Karena bisa jadi mungkin karena ada, jadi waduk Jati Barang itu kan seperti kayak tempat sampah raksasa begitu. Dan dia pun kan juga menerima limpasan dari TPA Jati Barang sebagian begitu, sehingga di level ekosistem diamatinya dengan perubahan komposisi fitoplankton, bentos ataupun yang lain gitu. Demikian juga ini yang ada di tanah. Kalau sudah di tanah ini yang sulit dipulihkan. Kalau sungai begitu kena hujan sudah dia akan mengalir. Itu ya. Artinya itu termasuk bagian dari proses pembersihan. Tapi ketika itu masuk ke tanah dan terakumulasi di tanah, ini yang sulit. Dan untuk pemulihannya itu butuh biaya tinggi. Sehingga pencemaran tanah ini masuk melampaui kapasitasnya. Jadi contohnya kebocoran tangki penyimpanan bawah tanah, aplikasi pestisida dan pupuk berlebihan, kemudian dumping limbah B3 maupun limpasan dari kawasan industri dan pertambangan. Sehingga remediasi yang dilakukan biasanya ada in situ, ada ex situ. Dia bisa saja digali, di treatment, tapi itu in situ. Kalau ex situ diambil kemudian di treatment, itu yang biayanya cukup tinggi. Sehingga biasanya kontaminan organik berikatan kuat dengan partikel tanah dan bahan organik. Nah, nggak enaknya logam berat itu tidak bisa terdegradasi, sehingga memerlukan teknologi remediasi khusus. Yang akan datang saya akan memberikan aspek manajemennya dengan bioremediasi ini. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita observasi yang dilakukan ini harus berbasis bukti. Untuk bisa mendapatkan bukti, maka secara metodologis harus mengikuti SOP yang ada, supaya sampel yang diambil itu betul-betul representatif dari lokasi yang diambil. Nah, alat interpretasi inilah yang kemudian bisa digunakan gitu ya. Dan di MIL ini kan juga ada mata kuliah GIS. Nah, nanti pakai kemampuan GIS itu untuk mengambil kondisi foto dari udara, divalidasi dengan kondisi di lapang. Data-data yang saya ceritakan ini tadi itu validasi dari foto udara, itu akan bagus sekali. Jadi kalau kemudian sudah terjadi pencemaran, maka pemantauan yang efektif itu memerlukan desain strategi sampling yang representatif. Desain samplingnya bagaimana? Harus ditentukan ada berapa titik pengambilan sampel. Titiknya harus di mana saja. Bagaimana cara pengambilan sampelnya? Itu harus jelas. Kemudian pengukuran turbidimeter, kemudian analisis logam berat, indeks biotik, ini harus dilakukan. Kemudian quality assurance ini juga harus dilakukan, sehingga pasti ada duplikat, kemudian ada kontrol, ada replikasi, dan yang terakhir interpretasinya ini kan dibandingkan dengan baku mutu kualitas lingkungan. Sehingga ada tren temporal. Kalau tren temporal berarti misalnya saja ada ulangan waktu musim kemarau, musim penghujan, ada spasial. Spasial itu tadi mengambil dari 5 lokasi yang berbeda. Itu contoh. Minggu depan akan saya sampaikan lebih detail kaitannya dengan ini. Sehingga untuk kemudian karena kita pengendalian pencemaran, maka aspek manajemennya kita nilai dulu resiko lingkungannya dengan mengidentifikasi bahaya atau menilai dosis dan respon.
Nah, atau menilai paparan atau resikonya, menjadi estimasi resikonya. Ya. Sehingga kemudian peta paparan dengan sistem informasi geografis maupun inderaja ini dapat menunjukkan peta paparan dinamis. Jadi remote sensing untuk pemantauan, analisis spasial ini dengan GIS bisa hasil spasial ini dia sebenarnya yang kondisi tercemarnya itu bagaimana, sejauh mana, dan dampaknya bagaimana. Sehingga kalau itu diagnosis pencemaran ini sudah dilakukan secara akurat, maka kita akan merancang evaluasi strategisnya seperti apa. Nah, strateginya ya baliknya lagi reduce, reuse, recycle, dan treatment, disposal. Ini landfill. Jadi 3 ini saja tidak cukup, tapi harus ada treatment yang dilakukan dan disposal supaya cepat. Bagaimana dengan pengendaliannya? Jadi teknologi pengendalian emisi itu bisa dengan elektrostatis presipitator, kemudian filter. Kalau di perairan berarti semua industri wajib punya IPAL, instalasi pengolah air limbah, dengan tahap fisik, kimia, dan biologi, maupun tanah. Kemudian mengukur keberhasilannya, kita bisa menghitung efisiensi removalnya itu berapa persen. Jadi tergantung data misalnya harian atau mingguan, efisiensi removalnya itu bisa kita hitung. Dibandingkan dengan standar baku mutu lingkungan. Dia melebihi atau kurang. Kemudian cost efektif, rasio manfaat lingkungan terhadap biaya implementasi. Kalau biaya implementasinya lebih mahal, orang akan berpikir kencang. Dan kemudian ada life cycle impact, dampak teknologi pengendalian itu sendiri terhadap lingkungan. LCA ini nanti yang biasanya akan dilakukan. Nah, sekarang ini ada konsentrasi rendah namun dampaknya tinggi. Mikroplastik itu pencemaran yang sekarang ini mulai 2017 itu mendunia. Ternyata pencemaran mikroplastik jauh lebih berbahaya karena dia terakumulasi. Kemudian senyawa farmasi aktif, antibiotik ini juga berbahaya. Ternyata ini belum ada regulasinya. Dua-duanya belum ada regulasinya. Termasuk partikel plastik sebagai plastifier, habitat bagi komunitas mikroba. Ini juga vektor penyakit baru. Jadi ancaman-ancaman ini mahasiswa MIL juga harus paham. Sehingga tidak harus ini semuanya diteliti, penelitian untuk tesis pasti fokus salah satu bagian, tetapi ilmunya itu harus diketahui. Dan ada mekanisme bioakumulasi dan biomagnifikasi. Jadi bioakumulasi ini penumpukan kontaminan dalam jaringan organisme melebihi konsentrasi lingkungan. Kalau BCF-nya sudah lebih dari 1, itu sudah terakumulasi karena dihitung. Misalnya logam berat di badan di ikan tadi misalnya dibagi dengan konsentrasi di air, logam berat di air. Kalau ketemunya lebih dari 1, itu akumulasinya sudah tinggi. Biomagnifikasi kalau ikan kemudian dari plankton, dari air diserap oleh plankton, kemudian pindah ke zooplankton, pindah ke ikan-ikan kecil, pindah ke ikan besar, itulah biomagnifikasi. Sehingga
tantangan analitiknya, metode analitiknya ini juga biasanya saat ini kita bisa mengatakan masih konvensional. Karena untuk yang high-tech biayanya mahal. Jadi daripada ya sudah yang konvensional bukan berarti jelek, enggak, itu pun masih cukup representatif begitu ya. Nah, jadi bagaimana kemudian pendekatan integratifnya, kalau kerja di konsultan pasti apal dengan life cycle assessment. Ini salah satu manajemen yang bisa dikembangkan. Ini menelusuri dampak lingkungan suatu produk dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan akhir. Bisa jadi Mbak Anggi itu nanti akan bicara LCA, tergantung nanti. Sehingga akan diidentifikasi hotspot dampaknya, di mana intervensi itu paling efektif untuk mengurangi beban pencemaran. Kemudian ini memadukan prinsip green chemistry, rekayasa sintesis kimia untuk meminimalisir zat beracun. Jadi tidak hanya sekedar mengolah limbah, tetapi juga solvent yang ramah lingkungan. Itu semuanya harus dilengkapi dengan kebijakan, baik perda, jadi perdes pun boleh. Jadi kesenjangan antar baku mutu, pendekatan berbasis risiko, sehingga akhirnya hasil penelitian itu menjadi landasan di dalam munculnya naskah akademik dan itu melandasi peraturan yang ada, begitu ya. Sehingga desain pergeseran paradigma remediasi reaktif menuju sistem yang tangguh dan resilient. Kemudian big data pemodelan prediktif itu sangat diperlukan. Tapi untuk membuat pemodelan membutuhkan data yang banyak. Sehingga mulai saat ini kumpulkan data-data sekunder. Lokasi boleh saja di Rembang, di Waduk Jatibarang, tapi kumpulkan data-data kualitas air dan kawan-kawannya di banyak waduk di Indonesia. Sehingga dengan cara demikian, maka apa yang dihasilkan nanti alumni MIL akan bisa berkontribusi pada penyelesaian permasalahan lingkungan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Atau tanggapan? Mungkin saya izin bertanya, Prof. Ya. Ya, tadi kan Prof sudah menotis untuk mengambil sampel air gitu ya, Prof. Kan kalau untuk mengambil sampel air plankton itu harus menggunakan planktonet dan di tengah sungainya itu. Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan, saya hanya mengambil di bagian pinggirnya itu untuk apa ya, data awal gitu, bagaimana, Prof? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Tapi intinya adalah ketika mengambil sampel itu GPS-nya main, sehingga koordinat ketika mengambil itu pakai HP kan sudah akan keluar koordinatnya. Sehingga berikutnya ketika mengambil sampel lagi di lokasi yang sama. Kan ini hanya untuk mencoba mencari data awal. Sehingga nanti dipotret saja, jadi motret di mikroskop pakai apa namanya, pakai motret dengan HP itu hasilnya bagus. Jadi saya punya bimbingan MIL yang itu bekerja dengan mikroskop. Jadi nanti bisa saja belajar dari mereka. Silahkan datang saja di lab Cepalim itu di Tembalang, di FSM. Itu nanti Anda bisa, misalnya pun untuk pengambilan sampel dengan planktonet, Anda boleh pinjam atau minta ditemani mereka untuk pengambilan sampelnya, begitu. Ya. baik, Prof.
Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Ada lagi? Prof, mungkin izin nanti boleh share PowerPoint-nya aja, Prof. Oh iya, nanti saya berikan. Diingatkan saja nanti. Nanti saya Baik, apa namanya? Karena biasanya pasti materi juga saya share begitu. Dan materi dari tahun ke tahun pasti biasanya juga berbeda karena saya mencoba menyesuaikan dengan mahasiswanya lebih banyak penelitian di aspek apa sehingga saya harus fokus di situ. Dan kebetulan untuk materi hari ini kan sudah bisa melingkupi 3 mahasiswa, yang satu nanti kita bisa diskusi di minggu depan. Ada lagi? Cukup? Mungkin untuk sementara cukup, Prof, karena Cukup tadi yang ya. sudah Prof Tri Baik. sampaikan cukup jelas. Ya. Baik, kalau cukup berarti kuliah pembuka hari ini bisa kita cukupkan. Suatu ketika kalau Anda menghendaki kuliahnya offline, silahkan diatur saja, begitu ya. Di minggu keberapa nanti mau offline, begitu ya. Baik, kita akhiri perkuliahan kita sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof Terima Tri. kasih banyak, Prof. Sama-sama. Saya live dulu ya.